Selamat pagi, Pak Kacap. Pagi, Swastiastu. Apa Pak kabarnya Andi. ini? Saudara sehat. Hari ini Sehat. pasti luar biasa ya. Benar. Weh, melayani, bagaimana keadaan untuk melayani masyarakat Badung ini? Ya, melayani untuk masyarakat Bandung. Ya memang itu menjadi tugas Oke. keseharian kami di perbankan, khususnya di BPD Cabang Mangkurat. Melayani sepenuh hati. Oke. Melayani sepenuh hati. Pak Kacap, nih. Sebenarnya apa sih peran utama Bank BPD Bali Cabang Mangupuro dalam pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Badung? Seperti apa dia? Ya baik Pak Ardi, kami di Bank BPD Bali, khususnya di cabang Mangupura ini, memang sebagai bank RKUD bahasanya, rekening kas umum daerah, selaku pengelola rekening kas daerah tentunya kan pasti memberikan layanan-layanan perbankan untuk transaksi keuangan daerah, baik itu di pendapatan atau penerimaan maupun di belanja daerah. Kan itu peran utamanya. Nah, untuk bisa memberikan layanan perbankan itu tentunya kami di Bank BPD Bali menciptakan suatu layanan-layanan yang bersifat non tunai saat ini. Kenapa non tunai? Ya memang untuk memberikan pengelolaan keuangan yang lebih transparansi, Oke. pengelolaan keuangan yang lebih akuntabilitas, sehingga kedepannya bagaimana mempercepat penerimaan daerah dan juga mempercepat realisasi daripada PAD daerah itu sendiri. Nah itu kan, itu peran, boleh dikatakan peran kami di BPD Bali. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya selanjutnya adalah gini. Dalam pembayaran pajak daerah nih di Baik. pemerintahan Kabupaten Badung, BPD Bali mendukung secara optimal itu bagaimana dalam pembayarannya? Penerimaan pembayaran pajak daerah, termasuk juga retribusi daerah, itu memang sudah kita jalankan, bahkan sudah kita arahkan ke digitalisasi. Oke. Kanal-kanal pembayaran yang bersifat digitalisasi itu sebenarnya sudah kita persiapkan dan memang itu sudah dijalankan. Baik itu melalui mobile banking bisa, internet banking sudah jalan, termasuk virtual account, dan yang ngetrend baik QR, baik QRIS. Yeah. Nah itu sangat luar biasa. Itulah kanal-kanal pembayaran digitalisasi yang sudah Bank BPD Bali siapkan untuk mempercepat penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah. Seperti itu. Gitu ya. Yang menarik sekali ini mengenai UMKM. Nah, bagaimana Bank BPD Bali Cabang Mangupuro dalam mendukung UMKM di pemerintahan Kabupaten Badung? Sebenarnya program pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka mungkin menggerakkan UMKM yang ada di Kabupaten Badung itu sejalan sebenarnya dengan visi kami Bank BPD Bali dalam rangka meningkatkan peran UMKM di wilayah. Artinya tidak hanya dari sisi pembiayaan kepada pelaku usaha mikro UMKM, namun kami juga memiliki peran dalam rangka pendampingan kepada pelaku usaha UMKM. Apalagi PMK Badung terakhir ini memiliki suatu program unggulan dalam rangka pemberdayaan UMKM yang mungkin Pak Ardi sudah dengar, Sidi Kumbara. Yeah. Nah, Sidi Kumbara itu kalau boleh dipanjangin, Sidi Kumbara itu subsidi kredit usaha mikro Badung Sejahtera. Nah, Sidi Kumbara. Yaitu program unggulan pemerintah Kabupaten Badung yang mana dalam hal ini PMK Badung itu memang menyiapkan subsidi penuh kepada masyarakat yang memang bisa mengakses Sidi Kumbara
Ini program Badung terkait dengan TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Nah, program Sidik Kumbara ini dah yang dijadikan produk bagaimana mempercepat akses daripada masyarakat yang memang memerlukan bantuan atau sentuhan modal untuk ya mengembangkan usaha-usaha yang ada di usaha UMKM yang ada di Badung ini. Dan itu sudah berjalan 2 tahun terakhir, serapannya sangat bagus, dan juga pengembalian daripada masyarakat itu juga luar biasa bagus. Indikasinya kan Pak Ade tahu NPL 0%, luar biasa. Untuk plafonnya sendiri berapa Sidik Kumbara? Itu bervariasi karena kan tergantung dari volume bisnis, kemampuan membayar juga daripada masyarakat. Itu bervariasi. Ada yang sampai 25 juta, di atas 25 ada sampai 50 sampai 75, dan terakhir memang ada plafon yang bisa dipersiapkan sampai dengan 100 juta. Itu. Apa sih yang mendasari Sidik Kumbara ini lahir? Atau memang ini program dari BPD dari awal? Ini murni inisiasi pemerintah Kabupaten Badung yang memang untuk bagaimana pemerintah itu bisa berperan, memberikan perannya kepada masyarakat. Tapi kan tidak cuma-cuma, artinya mereka secara tidak langsung juga memberikan edukasi, mendidik bagaimana masyarakat ataupun pelaku UMKM ini secara perlahan dia bisa bangkit, bisa tumbuh sebelum dia menjadi UMKM yang memang sudah bisa lepas untuk bisa berdiri sendiri dia. Ada nggak sih kendala-kendala sih? Seperti orang sulit mencarikan Sidik Kumbara atau mengajukan seperti itu. Ada nggak kendala-kendala itu? Sementara ini sih tidak ada hambatan yang memang signifikan sekali untuk para pemohon gitu kan. Ya karena memang sudah ditentukan syarat-syarat minimal kan wajib memang terpenuhi. Ya masyarakat berKTP Badung, tinggalnya sudah melebihi 5 tahun di Kabupaten Badung dan memang memiliki usaha di Kabupaten Badung. Itu syarat minimal yang memang sudah harus terpenuhi. Itu. Ya. Tapi responnya luar biasa. Bukan kemungkinan ya, mungkin Pemkab Badung setelah dievaluasi barangkali program ini luar biasa. Anggaran tahun-tahun berikutnya saya rasa akan tetap dilanjutkan. Bahkan dinaikkan plafonnya. Mungkin dievaluasi. Plafon mungkin tidak dinaikkan, tapi mungkin subsidinya diperbanyak sehingga kan masyarakat lebih banyak bisa menikmati. Berarti berpotensi masyarakat untuk bisa pengajuan ya. Betul gitu ya. Betul. Itu Pak Kacap. Perjuangannya luar biasa Pak Kacap. Ya. Pak Kacap, ini mau tanya, apa sih manfaat utama dari implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPPD)? Itu yang dijalankan BPD Bali ya, bagi Pemkab Badung tentunya. Iya. Mungkin pertama sudah sempat saya sampaikan tadi, pertama melalui layanan elektronifikasi, pertama pasti pengelolaan keuangan pasti transparan, pasti akuntabel, artinya ya memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Kedua, mempercepat penerimaan daerah, secara otomatis berarti akan mempercepat realisasi daripada PAD daerah itu sendiri. Kemudian dari sisi bank sendiri, artinya dengan sudah menyiapkan kanal digital tadi, berarti kan artinya transaksi konvensional tidak perlu lagi nih. Artinya by system, efisiensi jalan, tidak ada kertas-kertas. Kayak gitu nih sekarang nih. Saya rasa manfaatnya cukup besar. Terbukti sekarang ini seluruh penerimaan daerah, tidak hanya pajak retribusi, termasuk semuanya sudah kita fasilitasi, termasuk juga yang terakhir ini pelaksanaan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Itu dalam rangka mempercepat, mempermudah transaksi belanja daerah. Nah, itu sudah jalan di seluruh
OPD yang ada di Kabupaten Bandung. Berapa unit sih di cabang Mangupura ini? Kalau kami di sini cabang Mangupura cabang induk, Oke. kami punya 3 kantor cabang pembantu, boleh dikatakan kelas 1 ada di Abian Semal, Oke. ada di Mengui, ada di Garsu Barat. Nah, kemudian di bawah cabang pembantu kelas 1 itu kami masih punya layanan jaringan kantor cabang pembantu kelas 5, boleh dikatakan kantor kas, itu ada di Petang, ada di Mambal, Sembung, ya hampir dari Bandung Utara sampai utaranya kita punya jaringan kantor. Nah itu kan sebagai salah satu mempercepat jangkauan layanan. Wah, luar biasa. Masyarakat. Ya. Luar biasa sebenarnya. Terbukti layanan BPD Mangupura waktu pembagian ini apa namanya? Rekening untuk hari raya itu dari Pemkab Badung? Ya, itu bisa kita kawal programnya Pemkab Badung dengan baik. Ya didukung kalau layanan tadi, masyarakat di utara bisa dilayani oleh jaringan kantor kami yang ada di utara, yang di selatan bisa kita layani oleh. Kewalahan enggak Pak itu? Kewalahan sih enggak, cuma mohon kesabaran masyarakat saja. Ini kan jumlahnya puluhan ribu, artinya semua pasti akan terlayani. Di situ perlunya kita sama-sama ya mengerti, memahami kondisi, bukan tidak dilayani tentu atur waktu sedikit. Nah, gitu. Jadi mohon berikan kesimpulan tentang optimalisasi layanan BPD. Ya, kami BPD Bali tidak hanya di cabang Mangupura saja ya, tentunya di BPD Bali seluruh Bali berkomitmen memang dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh stakeholder, bagaimana mensinergikan layanan yang inklusif bersama dengan muatan lokal yang sudah ada berjalan saat ini, sehingga Bank BPD Bali ya dicintai oleh masyarakat Bali, dipercaya oleh masyarakat Bali, bersama-sama tidak hanya sebagai bank pengelola dana simpanan dan lain sebagainya, namun bisa kedepannya mengembangkan suatu teknologi yang memang dibutuhkan. Perkembangan zaman ke depan, perkembangan generasi ke depan pasti akan mengarah ke digitalisasi. Itulah inovasi digital yang akan kami kembangkan terus untuk masyarakat. Gitu. Oke, terima kasih waktunya. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut dengan segmen berikutnya. Siap. Tentang mekanisme pasar. Mekanisme pasar. Oke. Siap, Pak Adi. Terima kasih waktunya tadi. Oke.